Pemirsa, untuk membahas eskalasi keamanan di Papua atas dua kejadian di Nduga, Papua, kami telah mengundang pengamat terorisme Ridwan Habib. Dan kami masih menunggu bergabungnya Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore, April. Baik. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kejadian yang baru saja terjadi di Nduga, Papua ini? Ya, ada beberapa simpang siur informasi yang saya kira memang perlu diluruskan ya. Informasi yang kami dapatkan dari beberapa teman-teman yang sekarang berada di Papua mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan penyanderaan, April. Akan tetapi ada permasalahan internal antar masyarakat dengan kontraktor pekerja yang membangun puskesmas di daerah itu. Jadi ini permasalahan dispute soal upah ya. Jadi ada upah pekerjaan yang belum dibayar, lalu kemudian ada sebagian oknum masyarakat yang melampiaskan kekesalannya kepada para pekerja yang berasal dari luar lokasi itu. Ini salah satu versi yang saya kira juga barangkali versi ini juga yang tadi siang disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada saat ditanya media pada saat Rapim TNI. Jadi memang perlu diklarifikasi dulu. Saya kira kita jangan mudah terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan sepihak dari KKB atau dari KST Papua sebelum memang itu terkonfirmasi benar. Karena bisa saja mereka ini mengambil panggung ya. Mengambil panggung, mengambil simpati atau mengambil perhatian dunia internasional sehingga seolah-olah situasinya menegangkan dan menyulitkan dari pihak Indonesia. Jadi saya kira ini perlu clear dulu, apakah ini permasalahan upah tadi yang belum dibayar, kemudian sebagian oknum masyarakat melampiaskan kekecewaannya dengan membakar pesawat, dengan melakukan ancaman kepada pekerja yang dari luar daerah mereka, ataukah memang ada kasus yang seperti diklaim oleh KST atau KKP Papua itu. Baik, kalau bicara tentang keamanannya ini Mas Ridwan, yang kita ketahui pihak kepolisian sudah mengubah dari soft approach menjadi lebih tegas begitu dalam menindak kejadian apapun yang terjadi di Papua. Apakah ini sudah tepat menurut Anda atau perlu ada variasi kembali begitu? Ya, saya kira sudah tepat ya antara pendekatan tegas, terukur dengan pendekatan lunak yang dilakukan oleh Satgas, Gartens maupun yang ada di sana dari teritorial. Jadi saya kira dua-duanya berjalan dengan baik. Nah, tentang Sandra, agak ironis ya ketika misalnya KKP mengatakan itu penyanderaan, tetapi ternyata dengan mudah kan bisa dievakuasi. Artinya ini bukan penyanderaan, mereka sebenarnya kami menduga mereka ini mengambil panggung nih, KKP atau KST ini mengambil panggung dari sebenarnya konflik internal masyarakat, antar masyarakat saja soal pembagian upah pembangunan puskesmas itu. Tapi sekali lagi ini perlu diklarifikasi ya, karena datanya simpang siur ini, April. Baik. Lalu dengan kejadian ini atau sudah kita katakan dua kejadian yang terjadi di Nduga, Papua, apakah perlu dijadikan wilayah darurat di sana? Saya kira tidak perlu ya, karena dengan demikian justru tuntutan dari KKB maupun OKB itu berarti malah terbukti kan dengan kegentingan itu. Mereka merasa teruntungkan kalau dunia internasional dan meliput, terjadi ketegangan sehingga mereka berharap PBB turun tangan, mereka berharap kedutaan Selandia Baru turun tangan. Jadi mereka seolah-olah mendapatkan dukungan begitu. Yang ini yang sebenarnya tidak kita inginkan, karena fokus pemerintahan Presiden Jokowi kan melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan puskesmas itu kan salah satu cara untuk bagaimana warga masyarakat di sana bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak gitu. Mas Ridwan, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Pemerintah lokal, pemerintah kabupaten setempat saya kira juga perlu dimintai keterangan ya, dimintai keterangan sebenarnya apa sih yang terjadi, apa betul ini sebuah penyanderaan ataukah ini permasalahan dispute internal antar pekerja yang kebetulan melibatkan pekerja di luar Nduga dengan pekerja asli Nduga. Jadi ini saya kira dari berbagai macam sektor ya, sektor ketenaga kerjaan, sektor pengawasan dari kabupaten setempat,
kemudian dari Polres tempat, saya kira juga perlu melakukan evaluasi internal terkait ini. Tetapi saya melihat ini tidak semenegangkan yang kemudian diberitakan media-media internasional, karena klaim itu kan sebenarnya klaim sepihak dari KKB, dari KST, yang justru ketika kita terbawa genderang mereka itu akan menguntungkan untuk mereka. Baik, Mas Ridwan, apa sih dampaknya ke depan begitu ya di tengah penyebab yang masih simpang siur ini? Ya, dampaknya adalah kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia mampu membangun Papua, Indonesia mampu menyejahterakan Papua itu menjadi berkurang. Terutama karena ini ada pilot berkebangsaan asing ya, Selandia Baru. Dan kalau ini tidak diselesaikan secara cepat, asal-usul kejadiannya tidak dijelaskan secara terang benderang, khawatirnya kemudian ini akan memicu semacam desakan diplomatik dari negara lain kepada kita untuk Papua ini ada intervensi asing. Nah ini kan kita nggak mau, karena memang bagaimanapun kesejahteraan Papua dari awal itu jadi prioritas Presiden Jokowi, termasuk bagaimana melibatkan satgas-satgas teritorial yang lebih humanis terhadap masyarakat. Baik, terima kasih informasinya pengamat terorisme Ridwan Habib sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Sama-sama April, selamat sore.